Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah doa pagi online. Dan dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian berada, mari saya mengajak setiap kita hari ini datang kepada Tuhan dengan kerinduan untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari siapkan hati saudara semua bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang ajaib. Ku ingin mendengar suaramu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari angkat pujian ini bersama-sama. Ku ingin mendengar suaramu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi
dan penyembahan hanya bagi Tuhan, Allah kekuatanku, Allah perlindungan, sumber kekuatan. Haleluya. Bawa setiap kami lebih lagi ya Tuhan, untuk berjalan di dalam rencana-Mu, berjalan di dalam kehendak-Mu dan ketetapan-Mu. Bawa kami masuk dalam kegerakan-Mu, Tuhan. Haleluya. Kinarala warala marala marala warala marala marala yarala maya serere. Kinarala ralamo hirere anarala ralamo. Kirarala mala mala marala mala marala marala yarala maserere ralamo. Haleluya. Haleluya. Dimuliakan nama-Mu sampai selama-lamanya. Kirala warala mala 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 mala. Shikidarala marala marala mala mala mala. Shid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 . Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapa, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang limpah atas setiap kami, sehingga hari ini kami boleh meninggikan Engkau, memuji, menyembah-Mu, dan kami boleh merasakan akan hadirat-Mu yang nyata dalam hidup kami. Terus bawa hidup kami hari-hari ini, untuk semakin kami mendengar akan suara-Mu, dan bukan hanya mendengar, tetapi kami beroleh hati yang taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biarlah urapan-Mu penuh atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera. Bacaan pagi ini terambil dari 1 Raja-Raja 17, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-16. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah secara lengkap. Saya akan bacakan ayat 8, 9, dan 13 sampai 16. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu.
Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Puji Tuhan. Judul dari renungan ini adalah ingin mengalami mujizat, dengar suara Tuhan. Ingin mengalami mujizat, dengar suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Om Tante, kakak, adik, dan juga anak-anakku sekalian, bacaan kita diawali dengan kalimat yang luar biasa pada ayatnya yang ke-8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Maka datanglah firman Tuhan kepada Andre. Maka datanglah firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Mari kita ucapkan bersama-sama ayat ini setelah hitungan yang ketiga. Tetapi kata Elia diganti dengan nama kita masing-masing. Siap? 1, 2, 3. Maka datanglah firman Tuhan kepada kepada masing-masing kita. Firman Tuhan datang kepada kita. Saya katakan luar biasa. Kenapa ungkapan ini? Karena kalau kita lihat di dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-11, Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan dikatakan akan berhasil. Firman Tuhan yang datang kepada setiap kita pada pagi hari ini akan berhasil. Amin. Pagi hari ini apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah mujizat yang sedang engkau butuhkan? Firman Tuhan itu ya dan amin. Dikatakan akan berhasil. Ucapkan itu berulang-ulang dan biar telinga kita mendengar sehingga timbul iman. Karena dikatakan bahwa firman Tuhan yang datang kepada kita, yang keluar dari mulut Tuhan akan berhasil. Amin. Puji Tuhan. Dan yang kedua saya catat di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan bahwa perkataan Elia dalam ayatnya yang ke-13. Kita kembali ke 1 Raja-Raja tadi, perkataan Elia, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Elia dengan tegas berkata, jangan takut. Mengapa demikian? Sebenarnya mujizat ini terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian terhadap dua pribadi yang berbeda kelas imannya. Yang pertama adalah pribadi Elia yang seorang nabi yang sudah biasa mendengar suara Tuhan dan sudah biasa menerima mujizat dan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Karena Elia adalah nabi, perantara Tuhan kepada manusia. Dan mujizat ini juga terjadi pada pribadi yang kedua adalah kepada janda Sarfat yang tentu saja berbeda kelas imannya dengan Elia. Janda ini hidup di bagian Israel Utara yang selama 86 tahun diperintah oleh 8 raja secara bergantian turun-temurun. Dan 8 raja tersebut, dari 8 raja, 8-8-nya semuanya tercatat di Alkitab adalah raja-raja yang jahat di mata Tuhan. Jadi bisa dibayangkan bahwa mulai dari kakek buyutnya sampai dengan kakek neneknya, sampai dengan orang tuanya, bahkan sampai hari di mana janda Sarfat itu hidup, bahwa suasana kerajaan Israel Utara adalah suasana yang penuh dengan tekanan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan. Dan yang paling luar biasa, suasana di kerajaan Israel Utara itu kurang firman dan kurangnya iman, karena diperintah oleh raja-raja yang jahat di mata Tuhan. 8 raja selama total kurang lebih 86 tahun.
Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian bisa saya katakan, sikap skeptis, tidak percaya, ketakutan, kecemasan sudah menjadi bagian dari janda Sarfat ini. Karena mulai dari kakek neneknya sudah sekian lama mereka hidup dalam suasana di mana kerajaan itu diperintah oleh raja-raja yang jahat di mata Tuhan. Itulah sebabnya Elia harus berkata dengan tegas, jangan takut, jangan takut. Mengapa demikian saudaraku sekalian? Rasa takut, kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan itu harus pergi dulu supaya firman yang kita dengar bisa masuk dan bekerja dalam hidup kita. Mengapa demikian? Saya catat di sini. Ketakutan itu bukan sumber kekuatan. Ketakutan bukan jalan keluar. Ketakutan hanya membuat orang panik. Ketakutan hanya membuat orang salah langkah. Ketakutan itu juga bisa melemahkan tubuh jasmani kita dan juga melemahkan tubuh rohani kita. Ketakutan itu memisahkan kita dari sukacita yang dari Tuhan. Ketakutan adalah frekuensi di mana iblis bekerja. Ketakutan melumpuhkan sayap-sayap iman kita. Yes, saya tahu hidup memang ada masalah. Saya tahu hidup memang ada pergumulan. Dan saya juga tahu hidup ada air mata. Tapi dengar baik, Tuhan kita adalah Tuhan Yesus yang setia. Firman Tuhan tidak akan gagal. Sebab ada sebuah lagu yang mengatakan, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Yes, memang ada pergumulan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Elia dengan tegas diusir dulu segala ketakutan. Karena ketakutan tidak pernah bisa satu ruangan dengan iman. Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan hidup kita ada dalam suasana iman. Sebuah mujizat yang Tuhan berikan kepada kepala rumah ibadat. Di dalam Markus 5, Bapak Ibu bisa baca di rumah. Ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah itu, yang pertama dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah mengusir orang-orang yang mentertawakan dan tidak percaya bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat. Yang dilakukan pertama adalah mengusir semua orang itu dan hanya mengizinkan beberapa orang dan murid Tuhan Yesus untuk masuk. Mengapa demikian? Aura tidak percaya itu, aura ketakutan, aura kecemasan dan kekhawatiran dan ketidakpercayaan itu harus pergi dulu, diganti dengan aura iman yang datang dari firman. Bapak Ibu bisa baca dalam Roma 10 ayat 17 bahwa iman datang, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan dan iman itu muncul, maka berikutnya adalah tindakan iman. Kita melakukan langkah iman, maka kita akan menuai mujizat. Pendengaran akan firman. So, perhatikan baik-baik apa yang kita dengar hari-hari ini. Berita apa yang kita konsumsi. Apabila Bapak Ibu Saudara sekalian merindukan mujizat, dengar firman Tuhan. Pastikan firman Tuhan adalah yang masuk dalam kehidupan kita hari demi hari untuk kita memunculkan iman kita, dan iman itu membuat kita melangkah di dalam iman dan mengalami mujizat Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat setiap Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan. Biarlah firman Tuhan adalah satu-satunya yang masuk dalam kehidupan mereka sehingga muncul iman, dan iman akan berbuahkan mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan siap menerima mujizat karena mendengar firman Tuhan bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.